Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video sederhana dari aku. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi kegiatan aku sehari-hari di rumah. Nah ini aku lagi bongkar belanjaan karena aku pulang dari pasar gitu ya teman-teman. Tadi pagi-pagi sengaja aku ke pasar mumpung anak-anak itu masih pada tidur. Nah, di sini aku mau bongkar-bongkar dulu apa aja belanjaan yang aku beli. Ini aku beli sayuran dan juga ada protein hewani gitu ya, teman-teman. Karena aku di sini belanja juga sesuai kebutuhan aku aja gitu ya, sama apa yang habis itu aku beli. Nah, di sini aku beli ayam 1 kilo, terus aku beli tahu, beli toge dan juga kelapa parut. Aku beli kangkung, terus bayam, ini ada telur 1/2 kilo. Terus juga beli cabai rawit 5.000, bawang merah seprapat, bawang putihnya 1 on, terus kentangnya 1/2 kilo, terus ini ada tahu bakso juga aku beli 1 bungkus, beli sop-sopan, beli tempe, terus juga beli kayak bumbu royco, lada bubuk, terus juga ketumbar bubuk. Nah, terus aku beli soun ya teman-teman. Nah, belanjaan aku ini kurang lebih habis 100.000. Aku sengaja gak sebutin harga-harganya karena di sini aku lupa ya teman-teman. Yang keinget itu cuma harga ayam sama harga telur. Kalau kayak sayuran gitu kan tadi dihitungnya bareng-bareng gitu ya. Jadi aku lupa berapa-berapanya. Pokoknya totalnya semuanya itu 100.000. Nah lanjut aku habis bongkar belanjaan. Tadi aku nggak langsung food prep karena aku masukin aja ke kulkas gitu ya teman-teman. Nanti aja kalau misalkan aku sempet aku record, kalau nggak sempet ya nggak aku record gitu ya. Jadi ya udah aku langsung aja ke depan. Ini aku mau beres-beres dulu kursi yang berantakan, dan ini tuh banyak banget kayak mainan anak-anak, terus juga sobekan-sobekan kertas gitu, bekas mainannya mereka. Nah, ini rencananya tuh aku pengen banget beres-beres gitu ya, kayak ngelapin kaca, terus juga eh nyuci hordeng gitu. Cuman nggak tahu ya waktunya belum sempet. Jadi di sini aku cuma beres-beres seperti biasa aja. Meskipun tinggal menghitung hari ya buat lebaran gitu, tapi aku belum yang terlalu gimana-gimana, beres-beresnya seperti ini aja kayak biasanya. Paling nanti kalau misalkan ada waktu senggang gitu baru aku ngelapin kaca sama nyuci hordeng. Tadi juga aku sambil ini ya teman-teman, sambil nyuci sepatu sama sendal-sendal gitu kan, anak-anak juga libur sekolah, jadi mumpung libur panjang aku cuci semuanya gitu ya, biar nanti aku masukin ke dalam lemari biar bersih gitu ya, nanti tinggal make aja. Terus juga gak bikin berantakan di depan rumah gitu ya, meskipun ada rak sepatu, tapi kalau kebanyakan itu malah bikin tambah berantakan. Nah, ini aku sambil mungut-mungutin mainan anak aku, terus juga sampahnya aku buang-buangin. Nah, ini aku mau beresin di bawah mejanya juga ya, yang banyak banget mainan anak-anak. Mainannya tuh yang kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi apa ya, nyebar kemana-mana gitu ya. Anak-anak itu ada aja yang dimainin. Setiap ke warung itu pasti beli mainan yang kecil-kecil kayak gini, padahal aku tuh paling males beli mainan yang kecil-kecil seperti itu ya teman-teman, karena kalau sampai rumah itu udah aja gitu disebar kemana-mana, dimaininnya itu cuma sebentar aja. Nah, ini aku masukin ke dalam dus susu gitu ya teman-teman, biar gak berserakan, terus aku tata lagi biar rapi. Nah, di sini tuh sebenarnya mejanya itu kotor banget ya. Dulu aku beli kursi salah warna ya teman-teman. Aku tuh nggak terlalu mikirin gitu ya kalau warna hitam itu nantinya bakal kelihatan kotor banget, tapi ternyata bener ya, kotornya itu kelihatan banget meskipun cuma debu gitu ya, gak tahu harus dicucinya seperti gimana, mungkin harus disikat juga tapi harus di bawah sinar matahari kali ya biar cepet kering. Nah, ini aku langsung elap-elap kacanya juga menikulehe ya teman-teman, ini tuh suka dipegang-pegang sama anak aku, kadang tangannya itu kotor, kadang habis megang yang manis-manis lengket gitu. Jadi di sini aku elapin aja sama lap basah.
Gimana nih kabar kalian semuanya di penghujung bulan puasa ya teman-teman, masih pada semangat puasanya? Mudah-mudahan puasanya masih diberikan semangat, terus juga masih diberikan kesehatan ya teman-teman, apalagi mau lebaran nih, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ya, amin ya robbal alamin. Karena aku juga ngerasain sendiri gitu ya, kalau mau lebaran itu, butuh dana banyak banget ya teman-teman. Jadinya, semoga aja rezeki kita tuh selalu lancar gitu ya. Nah, oke lanjut lagi, habis beres-beres di dalam rumah, ini aku mau jemur pakaian. Ini sengaja aku jemur di teras aja seperti ini karena, di luar itu lagi ini ya teman-teman, gerimis gitu ya, udah mendung-mendung kayak gitu, daripada nanti aku jemur di apa, di halaman terus hujan, itu kan malah, kerja 2 kali gitu ya, nanti harus aku angkatin lagi. Jadi ya udah biarin aja di teras. Toh juga udah aku keringin, jadinya kan cuma diangin-angin aja nanti bisa kering. Ini aku agak, apa, riweuh gitu ya buat jemur pakaian, karena anak aku Nafisa itu udah nangis-nangis minta jajan ke warung, padahal udah aku bilangin kalau pagi-pagi itu warungnya nggak pada buka. Karena kan juga, bulan puasa gitu ya, bukanya itu agak siangan, tapi ya namanya anak kecil gitu ya teman-teman, dia itu terus merengek-rengek kalau belum lihat sendiri gitu ya, kalau warungnya itu tutup. Nah itu dibawa sama bapak mertua, gak tahu mau jajan apaan, mungkin nyari warung yang buka gitu ya teman-teman. Nah oke, ini aku udah mau selesai jemur pakaiannya, terus lanjut aku mau nyapu. Nah ini aku nyapunya itu di bagian sini aja karena, apa namanya, Mas Pian itu masih tidur gitu ya teman-teman, jadi takut debunya itu, berterbangan kemana mana, jadi di sini aku nyapunya tuh pelan-pelan banget. Aku gak tega gitu ya kalau mau bangunin Mas Pian, karena tadi sahur dia itu kan, bangun gitu ya, aku suapin juga sahurnya. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini, libur sekolah, sengaja nggak aku bangunin gitu ya teman-teman. Karena kasihan aja gitu ya, biarin dia tidur, kasihan gitu kalau lagi puasa harus buru-buru bangun itu, takutnya nanti malah rewel gitu ya Mas Piannya. Kalau tidur nanti itu kan nggak kerasa ya teman-teman, bangun agak siangan gitu. Alhamdulillah Mas Pian itu puasanya full sampai maghrib, meskipun udah bolong ya ada berapa hari, gak tahu 3 hari atau 4 hari, itu gara-gara dibawa ayahnya jalan-jalan ke Klaten gitu. Nah adiknya itu kan, makan minuman seger gitu ya teman-teman, jadinya tuh mungkin, pengen gitu. Jadi ya udah daripada ngambek, jadi Mas Pian pas hari itu bocor gitu ya teman-teman, jadi udah batal sekitar 3 atau 4 hari. Tapi nggak apa-apa karena emang lagi masa tahap belajar gitu ya, jadi aku juga masih memaklumi, biar aja Mas Pian seenaknya gitu ya, nggak ada paksaan dari aku. Nah selesai nyapu-nyapu, ini aku mau masukin telur ke dalam kulkas. Karena kemarin tuh sempet ya teman-teman aku beli telur itu kan setengah kilo kadang nggak lebih dari seminggu gitu. Nah aku kan nggak pernah dimasukin ke kulkas gitu kan, jadinya tuh pas mau digoreng tuh kayak telurnya lengket-lengket di kulitnya gitu, nggak tahu ya. Terus juga agak sedikit bau gitu. Jadi sekarang aku masukin aja ke kulkas biar awet gitu ya teman-teman. Nah terus ini aku tadi beli ayam 1 kilo, di sini harganya 34.000, masih tinggi ya harga ayam di tempat aku teman-teman. Kalau tadi itu telur udah lumayan murah, 1 kilonya itu 25.000, tapi aku cuma beli setengah kilo aja. Nah ini aku beli sayapnya setengah kilo, terus ada paha atas setengah kilo.
Lanjut di sini aku ayamnya tadi udah dimasukin ke dalam freezer, terus ini tadi aku juga udah rebus telur 4 biji, mau dibikin balado telur gitu ya teman-teman. Di sini aku masak sedikit aja. Telurnya juga cuma 4 sesuai anggota keluarga di rumah gitu ya, ada 4 orang karena Nafisa gak mungkin makan yang pedes-pedes. Nah ini bumbunya mau aku blender aja biar cepet, gak harus ngulek-ngulek gitu ya teman-teman. Ini udah sekitar jam 3 sore aku masak. Kalau ngulek itu lemes banget gitu ya, di jam-jam segini tuh badan rasanya udah capek, udah lemes, tapi mau gak mau ya harus tetap masak. Apalagi Pak suami kan ini di rumah terus ya teman-teman, jadi harus selalu ada masakan gitu ya, harus dipentingin. Kalau misalkan pas LDM gitu, aku mungkin biasanya kayak seadanya aja gitu, kadang juga beli yang matang aja sedikit, karena yang makan juga kan nggak seberapa. Tapi kalau ada Pak suami itu kan beda ya teman-teman, kayak nyiapin takjilnya, terus juga dari menu makanannya harus nanya dulu mau apa gitu ya, jadi agak sedikit repot. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku jarang-jarang juga di bulan-bulan Ramadan seperti ini tuh ditungguin Pak suami gitu ya, karena ini belum ada kerjaan, jadi Pak suami masih di rumah. Nah oke, ini udah aku tumis-tumis bumbunya, udah aku kasih gula merah, royco, terus aku kasih garam sedikit, tinggal telurnya aku masukin aja ya teman-teman, tinggal nunggu sebentar sampai bumbunya meresap, terus mau aku angkat masukin ke mangkok gitu ya, dipindahin maksudnya. Nah, ini tuh menu kesukaannya Mas Pian ya teman-teman. Kalau masalah balado-balado gini, Mas Pian itu seneng gitu ya. Nah, lanjut ini aku mau bikin sayur sop ayam. Aku lagi numis bawang merah, bawang putih. Di sini aku iris-iris aja ya, gak diulek. Terus aku tambahin air, tunggu agak sedikit mendidih. Terus aku masukin ayamnya. Lanjut di sini aku mau masukin sayurannya. Ini ada kol, wortel dan juga kentang karena tadi aku kan beli kentang ya teman-teman. Itu rencananya sih buat nyetok aja biar nanti kalau pas mau lebaran itu bikin sambal kentang gitu, tapi nggak tahu ya jadi atau enggaknya. Kadang tuh cuma merencanakan tapi nggak jadi gitu teman-teman. Paling kalau lebaran itu pol-polnya bikin opor aja sama beli lontong gitu ya teman-teman, karena di sini tuh kalau ketupat jarang ya teman-teman, jadi paling kalau pengen ya belinya lontong aja dari tukang sate gitu. Nah, sop ayamnya udah mateng, ini lanjut aku mau goreng tahu baso. Sebenarnya tahu baso ini dimakan langsung juga enak, tapi karena aku ini kan buat takjil gitu ya, jadi aku pakein tepung aja biar nanti tuh dimakan sama cabai rawit tuh enak gitu teman-teman, anget-anget. Buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video aku bisa menghibur teman-teman semuanya. Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.